menjadi segitiga, alasnya 1, tingginya 1. Kalau kedalaman 2 meter, maka tingginya 2 meter, alas segitiganya menjadi 2 meter. Ya, 2 kali gamanya, yaitu gamma Z atau gamma H. Ya. Demikian juga kalau 3 meter tingginya, kedalamannya, maka tekanan yang di bawah itu adalah 3 kali gamanya. Kalau dibuat garis menjadi garis segitiga, menjadi segitiga linier. Segitiga yang 2 tingginya, alasnya 2 itu terdiri dari 1 kotak yang dari atas tadi dan 1 yang segitiga samping. Demikian juga kalau yang segitiga alasnya 3, itu yang 2 berasal dari kotak, yaitu kotak 1 yang dari atas dan kotak yang lapisan kedua 1 dan segitiga 1 yang samping. Jadi 3. Skalanya menjadi seperti itu. Jadi artinya lapisan 1 itu menjadi beban di lapisan kedua. Ya, lapisan 1 menjadi beban di lapisan kedua, sehingga bebannya yang dirasakan adalah, diagramnya adalah kotak. Sekarang saya tanya nih, gampangnya gini. Kalau Anda membawa batu bata 10 kilo, ya, atau batu bata, atau beras, atau apa 10 kilo di kepala gitu ya, yang merasakan berat 10 kilo itu di kepala, di leher, di bahu, atau di kaki, atau di mana? Di seluruh badan, Pak. Seluruh badan merasakan sama. Ya. Jadi dari atas sampai bawah itu merasakan sama, yaitu merasakan 10 kilo. Sehingga kalau 10 kilo sama ini, grafiknya atau gambarnya menjadi konstan, yaitu menjadi kotak. Di mana beban yang di atas tadi, anggap saja beras atau batu bata ini lapisan di atasnya, di atas ya, di atas kepala kita, itu merupakan lapisan 1 katakan ya, beratnya 10 kilo katakan. Maka lapisan 1 menjadi ke lapisan kedua itu dirasakan sama beratnya, maka diagramnya dibuat kotak. Ya, ke sana. Jadi nanti paham ya. Jadi diagram tekanan tanah ataupun air terdiri dari segitiga dan kotak. Oke. Ya, kalau ini untuk air ya terdiri dari segitiga dan kotak. Segitiga ini ya terdiri dari kotak, ada kotaknya, ada segitiganya. Ya, digabung menjadi seperti ini. Ini linear. Jadi di sini adalah gamma W. Ya, Anda lihat ini panahnya ada kanan dan kiri. Panah kanan dan kiri ini menyatakan skala, ukuran besaran, bukan ukuran gaya. Ya, kalau panahnya 1, ini adalah ukuran arah gaya. Ya, jadi kalau yang panahnya 2 itu hanya menyatakan besaran saja, yaitu gamma kali H, besarnya berapa. Ya. Nah, kemudian ke arah samping ini menunjukkan arah panahnya 1, ini menunjukkan arah gaya. Karena dindingnya ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri kita, maka gayanya kan cenderung ke kiri. Nah, kalau gravitasi berat dari atas ke bawah itu sigma V, tegangan vertikal, ya, besarnya adalah gamma kali Z tadi. Nah, kalau ke samping berapa? Nah, kalau air karena tidak memiliki kohesi, sehingga tekanan ke samping juga sama besarnya dengan
tekanan vertikal. Ya, sehingga tekanan samping juga besarnya adalah gamma Z ini, tekanan samping. Nah, besaran tekanan ke samping ini disebut dipengaruhi oleh faktor koefisien tadi. Ya, jadi koefisiennya kalau yang sama ini berarti 1. Ya, sehingga sigma V sama dengan sigma H atau sigma A. Karena 1. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau total dari seluruh gaya yang di sini ya. Ini di sini adalah luasan dari segitiga. Nah, luasan dari segitiga. Ini adalah total dari gaya ke arah samping, yaitu luasan segitiga, di mana luasan segitiga adalah setengah H kali alasnya, yaitu H gamma W. Gamma W, H gamma W alasnya ini dikalikan tingginya dibagi 2. Ya. Setengahnya. Itu tekanan lateralnya. Sehingga tekanan lateral ke arah samping adalah setengah H kuadrat gamma W. Ya, itu. Kalau bentuknya kotak, ya tidak ada setengahnya. Kalau bentuknya kotak, ya H1 kali H2 atau H1 kali H1 juga. Ini kan tingginya H, ke arah ke kanannya sana juga H. Ya, jadi H kuadrat. Ini setengahnya hilang. Kalau bentuknya kotak. Ya. Gitu. Jadi untuk segitiga ini adalah segitiga gaya yang merupakan total dari seluruh tekanan ke arah lateral. Ya, kalau arah vertikal tadi sudah jelas gamma W ini saja ya, vertikal. Ya. Kemudian kalau arah lateral adalah luasan, yaitu segitiga. Dan luasan ini titik beratnya di sepertiga dari H. Ya, P ini posisinya di sepertiga dari H. Ya, nanti saya jelaskan untuk titik berat itu sebenarnya ada rumusnya ya. Rumus untuk menentukan titik berat, yaitu sepertiga H ya dikalikan 2B1 B1 B2 dibagi B1 plus B2 itu untuk menentukan posisi tingginya ini. Jadi kalau ini B1, ini B2 ya. Ini alasnya B1, base-nya di atas itu adalah B2. B2 itu sama dengan 0. Sehingga nilainya di sini sepertiga H dikalikan 2 B1. Ya. Kalau dilihat dari bawah, maka dikalikan 2 B2 ditambah B1 ya, dibagi B1 plus B2. Ya, Anda tulis di kertas itu. Rumus untuk menentukan titik berat yaitu sepertiga H ya, kali 2B2 ditambah B1 dibagi B1 plus B2. B2-nya 0. 2 kali 0, 0. B1-nya dianggap ada B1. Jadi B1 dibagi B2 plus B1. B2-nya 0, B1-nya ada. Jadi sepertiga kali B1 dibagi B1. Atau sepertiga H kali 1. Itu dapatnya sepertiga. Ya. Kalau dilihat dari atas, ya, sama rumusnya juga, sepertiga H kali
2B1, bukan 2B2 ya, 2B1 plus B2 dibagi B1 plus B2. Ya. 2B1, B1-nya ada. Ditambah B2, B2-nya 0. Berarti ada 2B1. 2B1 dibagi B1 plus B2. B1-nya ada, B2-nya 0. Berarti 2B1 dibagi B. Ya, sama dengan 2. Berarti kalau dari atas, 1/3H dikalikan 2, artinya 2/3 titik beratnya. Ya, 2/3 dari atas dan 1/3 dari bawah. Nah, itu nanti juga gampang untuk mencari titik berat trapesium dan sebagainya ya dengan rumus yang tadi. Untuk segi 4 juga lebih gampang. Ya, karena B1 dan B2-nya itu sama. Kalau segitiga kan B1-nya ada, B2-nya 0. Kalau trapesium B1-nya ada, B2-nya ada. Ya, ada nilainya, tinggal dimasukkan nilainya aja. Oke, gitu ya, paham. Nanti kalau pas kita ketemu bisa kita oret-oret ya kalau di ini. Oke, kalau tekanan tanah dalam kondisi diam, itu ya tidak bergerak. Gamma H kali K0. Ya, gamma H kali K0. Ya. Karena sama-sama nilainya berarti kondisi dinding ataupun turap atau apa yang di tengah ini adalah diam. Ya. Jadi seperti tadi ya, berat volume tanah itu kilonewton per meter kubik. Gamma itu ya, gamma kilonewton per meter kubik. Ya. Dinding diam, kondisi keseimbangan elastis tadi ya. Jadi yang gampang dihitung itu langsung bisa dihitung adalah tekanan vertikal, yaitu sigma V. Sigma V adalah gamma kali Z. Nah, gamma kali Z. Yang tidak tahu itu adalah tekanan horizontalnya. Kalau air, tadi tahu tekanan horizontal dan vertikal itu sama. Nah, kalau tanah tidak ngerti kita, tekanan horizontalnya berapa. Kalau tekanan vertikal jelas itu berat dari material saja, berat karena gravitasi, gamma kali Z, gamma kali H jelas. Nah, kalau tekanan horizontalnya berapa? Nah, tekanan horizontal karena tidak tahu, maka tekanan horizontal itu adalah titik-titik terhadap tekanan vertikal. Ya, jadi tekanan horizontal itu seberapanya terhadap tekanan vertikal. Setengahnya atau sepertiganya atau 3/4 nilainya terhadap tekanan vertikalnya. Nah, titik-titik ini disebut dengan koefisien. Ya, koefisien untuk tanah. Itu ada koefisien tanah aktif dan pasif. Ya, saya ulang. Kalau tekanan tanah, tekanan lateral air tadi adalah sigma A atau sigma H sama dengan titik-titik sigma V. Untuk air, titik-titiknya adalah 1. Jadi sigma A atau sigma H sama dengan sigma V. Ya, yaitu 1 kali sigma V atau Ka atau K0 sama dengan 1. Jadi titik-titiknya 1. Ya. Jadi perbandingan antara tekanan horizontal dan tekanan vertikal untuk air adalah sama, yaitu 1/1. Ya. Nah, kalau untuk tanah berbeda, karena tanah itu memiliki kohesi tadi, ya, memiliki kohesi, memiliki ikatan antar butiran, mau jatuh ke samping ditahan sama adanya lekatan, sehingga tekanan ke sampingnya
tidak satu, ya, tidak seperti air. Kalau air ke sampingnya tidak ada yang nahan, hingga ke samping dan ke bawah sama. Ya, kalau untuk pasir, ya ditahan karena gesekan antar butir karena kekasaran tadi, yang disebut dengan sudut gesek dalam. Ya, nilainya ini ya. Nih. Jadi K0 koefisien tekanan tanah diam tergantung dari P-nya, sudut gesek dalam. Ya, ini K. Nanti K0 ini berdasarkan uji material, ya, nanti ada sudut gesek dalam. Jadi kalau tinjauan itu biasanya diambil 1 meter tegak lurus bidang gambar. Jadi kalau ada pagar mau panjang jauh sana gitu diambil contoh 1 meter saja. Jadi tekanan lateralnya menjadi setengah H kuadrat gamma kali K0 ini kalau kondisinya diam. Ya, kalau aktif nanti jadi KA atau KP pasif. Ya. Nah, besaran K0 ini ya menurut Jackie ini yang mana ini? Jackie 1944. K0 sama dengan 1 minus sin P. Ini untuk tanah granular. Kemudian untuk broker dan airline 1965 untuk kondisi NC normally consolidated lempung ya, kondisi konsolidasi normal itu K0-nya sama dengan 0,95 dikurangi sin P. P adalah sudut gesek dalam pada kondisi drainage test. Ya, ini kondisi drainage test. Yang disebut dengan drainage test itu bagaimana? Kalau Anda sudah praktek mekanika tanah, uji drainage test, karena ujinya ada uji unconsolidated undrained, ada consolidated drainage. Nah, kalau yang maksud drainage test itu yang uji seperti apa? Kan sudah uji ini kan di lab, uji apa sudah, yang dilakukan? Geser langsung sudah? Sudah. Triaksial diuji enggak? Triaksial diuji, uji triaksial. Ya. Kalau yang dimaksud drainage test gimana? Ujian gimana? Drainage test itu pengujian diberikan kesempatan untuk air mengalir dulu. Ya. Jadi kalau uji di triaksial misalnya, benda kerja disiapkan dulu, ya disiapkan, kan itu direndam, ditabung itu ya. Kemudian diberikan waktu 3 hari atau 1 minggu supaya airnya keluar, baru dilakukan pengujian. Itu ya, drainage test. Kalau undrained test itu sekarang dibuat 10 menit kemudian langsung diuji. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk air mengalir keluar. Ya, jadi itu uji drainage test dan undrained. Ya. Kemudian ini ada tanah untuk over consolidated OC, tanah OC. Ya. OCR, over consolidated ratio, yaitu tekanan vertikal maksimal yang dahulu ya dibanding dengan tekanan vertikal yang ada sekarang. Kalau over berarti tanah yang dulu itu pernah mengalami pembebanan yang lebih dari sekarang. Yang contohnya gini, contohnya kalau ada timbunan, kemudian ada bulldozer lewat. Nah, kemudian ada timbunan yang biasa. Yang tanah yang bekas dilewati bulldozer ini pernah menerima beban ya, beban vertikal yang lebih besar. Begitu bulldozernya pergi, maka beban vertikalnya itu berkurang. Jadi yang kena beban bulldozer tadi disebut dengan tanah OCR atau over
consolidated ratio. Ini perbandingan antara beban vertikal yang dulu dengan beban vertikal sekarang. Ya, itu. Contohnya kalau timbunan yang sederhana, timbunan biasa, tanah biasa, kemudian Anda injek pakai sepatu, diinjek bles, itu tanah ambles, terus sepatunya diangkat. Nah, itu setelah diangkat itu tekanan vertikalnya kan berkurang. Pada saat Anda injek dengan sepatu, tanahnya ambles, itu kan maksimal yang dulu yang diinjek tadi dengan setelah diangkat itu nilainya beda, yaitu untuk tanah yang OCR. Kemudian kalau yang tanah NC normally consolidated, tanah konsolidasi normal nih, K0-nya sekian. Ini semuanya itu empiris ya, angka-angka ini angka-angka empiris ya, angka ini angka empiris. Jadi jangan ditanyakan itu rumus dari mana ya, itu karena empiris ini. Ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian tekanan tanah diam dari tanah terendam air. Ya, ini terendam air. Ya, ini tanah satu lapis. Kalau tanah itu dikatakan satu lapis apabila memiliki parameter yang sama. Ini antara H1 dan H2, ini parameter tanahnya sama, jenisnya tanahnya sama, maka disebut dengan tanah satu lapis. Hanya saja, ya, tanah ini ada airnya. Ya, kalau ada airnya gini tetap ini merupakan tanah satu lapis karena parameternya tidak berubah. Ya, parameternya tidak berubah. Gesek dalamnya tidak berubah, kohesinya juga dalam arti ini ya, parameter sifat pembawaan yaitu tidak berubah, karakter hasil aslinya. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau tanah yang terendam air nanti di sana ada hukum Archimedes yang berlaku. Ya. Bunyi hukum Archimedes apa? Ada yang masih ingat hukum Archimedes bunyinya seperti apa? Hah? Kalau Anda ya apa? Gimana? Sebuah benda yang ditiupkan sebagian atau seluruhnya mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat. Ya, intinya itu. Artinya gini, contoh sederhananya. Kalau Anda beratnya 60 kilo, ya, Anda masuk ke dalam kolam renang, maka saat ditimbang di kolam renang ini beratnya akan berkurang. Ya kan? Jadi suatu benda apabila masuk ke dalam air, berada di dalam air, maka dia akan kehilangan berat sebesar volume air yang dipindahkan. Itu hukum Archimedes. Jadi Anda kalau beratnya tadi 60 kilo tadi, ya, masuk ke dalam bak mandi, bathtub gitu penuh, maka bathtubnya tadi airnya akan melimpas keluar. Ya. Nah, air yang melimpas keluar ini yaitu seberat kehilangan berat dari berat Anda tadi. Jadi setiap benda akan kehilangan berat sebesar air yang dipindahkan. Ya. Jadi kalau Anda 60 kilo masuk ke dalam kolam renang ditimbang ya misalnya tinggal 45 kilo, artinya Anda kehilangan berat sebesar 15 kilo, yaitu sama dengan volume air yang dipindahkan. Ya. Nah, di dalam tanah demikian juga, tanah ini kalau masuk ke dalam air, ya, maka dia akan kehilangan berat. Karena kehilangan berat, beratnya menjadi berkurang, maka berat ini disebut dengan berat yang efektif.
Ya, berat efektif ini istilahnya adalah gamma efektif. Gamma efektif itu atasnya dikasih tanda strip, subscript di atas ya. Gamma aksen itu adalah berat material, berat tanah yang berada di dalam air, berat yang disebut dengan berat efektif. Ya, kalau Anda tadi beratnya 60 di darat, di air 45, maka berat efektifnya ya 45 itu. Jadi paham ya? Sekarang apa yang dimaksud dengan berat efektif? Ya, itu berat yang tersisa ya akibat berkurangnya terkena tekanan ke atas. Ya, itu. Jadi hukum Archimedes berlaku di sana. Paham kan? Selama ini yang dimaksud berat efektif apa? Begitu enggak? Atau mungkin dulu apa yang maksud berat? Mungkin ngasih contohnya yang nggak simpel, jadi kadang nggak paham apa yang disebut dengan berat efektif. Ya, jadi berat efektif itu tadi ya, berat yang sudah berkurang akibat tekanan air ke atas tadi. Kalau logikanya ya seperti Anda masuk ke dalam kolam renang tadi, kehilangan berat tadi sebesar volume air yang dipindahkan. Nah ini ada satu lapis tanah, ini ada airnya, ya ada airnya di sini. Nah, yang di atas adalah gamanya adalah gamma kering, ya tanpa air. Yang di bawah ini adalah jenuh, airnya jenuh. Kalau jenuh maka disebut dengan saturated, ya gamma saturated, gamma jenuh. Ya, gamma jenuh ini terdiri dari air dan butiran. Ya, terdiri dari air dan butiran. Ya. Nah, di sini karena ada air dan butiran, maka butiran itu efektifnya berapa dan air gamanya berapa. Sehingga diagramnya menjadi seperti ini. Ya, ini tadi ya. Bagian atas yang kering gamma H1 kali K0 nilainya segitiga ini. Ya. Segitiga ini terhadap yang di bawahnya dia akan menjadi beban, maka diagramnya menjadi kotak. Ya, menjadi kotak. Karena koefisien yang atas dan bawah itu sama nilainya, maka di sini akan jadi konstan. Ya, karena ini materialnya sama, maka nilai koefisiennya K-nya adalah sama, di mana Ka adalah sigma A adalah Ka kali sigma V. Ya, Ka kali sigma P. Ka-nya masih sama, ini ke arah samping sama, maka terus ke bawah ini juga nilainya sama karena nilai Ka-nya sama. Ya, kalau jenis tanahnya berbeda, koefisien ke sampingnya nilainya juga berbeda. Berbeda itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar nilai Ka-nya. Contoh gampang, ini. Kalau Anda bawa barang 10 kilo, ya, untuk yang badannya kecil, maka efek yang dirasakan itu semakin besar. Ya, efek yang dirasakan adalah besar. Itu Ka-nya sama dengan besar. Tapi kalau Anda badannya gede, membawa 10 kilo, efek yang dirasakan itu kecil. Sehingga Ka-nya kecil. Logikanya ke arah sana. Sehingga segi 4 ini bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan, bisa sesuai dengan garis ini kalau sama. Ya, kalau sama sesuai dengan garis ini atas dan bawah sama. Tapi kalau materialnya di sini lebih kuat,
Kalau ibaratnya orang tadi lebih gede, lebih kuat, lebih padat materialnya, lebih keras, maka efek ke sampingnya itu kecil. Kalau kecil, maka skalanya nanti menjadi kecil. Ya, itu. Kalau bawahnya lembek, ya yang disalurkan ke samping itu ya besar. Ya, lebih dari itu. Ya. Ini kembali ke sini dulu. Ini yang masih satu jenis material. Ya, ini KA-nya sama sehingga garisnya ini lurus. Ya. Yang kotak ini adalah pengaruh dari lapisan atas. Kemudian yang lapisan basah ini ada dua material, yaitu material tanah dan material air. Nah, ini ya, ini material tanah segitiga, ini material air juga segitiga. Ini nanti ditambahin aja nih, sama W. Ya, ya udah nanti. Ini gamma W, ini gamma aksen. Sehingga kalau kita resultankan jumlahkan semua, ini P1 bagian atas, ini P2 bagian kotak dari atas, dan P3 ini segitiga akibat tanah efektif tadi sama air, hingga nilainya ini. Ya. Totalnya nilainya ini. Ya, kalau di total nih P1, P2, P3 nilainya ini. Ini segitiga. Ya, segitiga ini setengah K0 H kuadrat gamma. Ini segitiga atas nih gamma kering. Ini yang kotak H1 H2. Ini yang kotak ini. Alasnya adalah H1 gamma K0, ini alasnya dikalikan H2 tingginya. Ya, nilainya ini. Kemudian ini yang segitiga tanah yang saturated ini, yang gamma aksen sebenarnya ya, lebih cocok gamma aksen. Ini. Kemudian ini yang air, pengaruh gamma W. Ya, kalau dimatematikan ya seperti ini ya. H1 gamma plus H2 gamma plus KO. Ditambah yang ini. Ya, nanti total sama ini. Jadi itu. Gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Paham? Kemudian untuk serif DKK 84 K0 nih ya, untuk tanah timbunan belakang dinding K0-nya sekian ininya. Jadi gamma D adalah berat satuan kering tanah yang digunakan. Gamma D minimal ini berat satuan kering tanah pada kondisi paling tidak padat ini ya, untuk K0-nya untuk serif. Ya, kemudian tekanan tanah aktif dan pasif menurut Renkain ya 1857. Di mana kondisi tegangan dalam tanah pada keadaan kesetimbangan plastis, di mana setiap titik dalam massa tanah berada pada batas keruntuhan. Ya. Gimana sebelum maju lanjut, ada pertanyaan di sini? Tidak Pak, lanjut Pak. Lanjut. Oke, keadaan aktif. Keadaan aktif Renkain. Ya. Yang dimaksud aktif itu yang apa sih? Tanah aktif itu tanah apa? Pengertiannya dulu. Yang dimaksud aktif itu tanah yang seperti apa? Hah? Tanah yang bekerja di luar dinding penahan, Pak. Ya, karena kamu melihatnya dinding. Kalau tanpa melihat gambar ini, kalau ada orang ngomong tanah aktif, itu apa? Yang dimaksudkan pengertiannya apa? Tanah aktif. Tanah yang bergerak sendiri tanpa digerakkan. Ya. Tanah yang bergerak sendiri, aktif. Ya, kalau ada bocah atau anak-anak yang sering aktif, nah itu gerak sendiri, gerak kemana-mana, gerak sendiri, aktif.
Ya kalau tanah pasif, ya kebalikannya, tanah yang bergerak kalau digerakkan. Ya. Nah, tanah aktif ini tanah bergerak sendiri. Kok bisa bergerak sendiri? Sedangkan gaya itu ditimbulkan karena gravitasi. Nah, kalau gravitasi itu tanah itu kan geraknya ke bawah, menekannya ke bawah. Nah, kalau tanah aktif bisa bergerak sendiri ke samping, ya berarti itu dipengaruhi oleh bentuk topografinya, ya ke samping. Jadi kalau stabilnya karena gravitasi ya dia geraknya ke bawah saja, gitu ya. Tapi karena gerakan ke bawah ini tidak ada yang menahan di samping kanan kirinya, maka dia akan longsor, ya, akan bergerak, longsor. Itu sebenarnya aktif itu juga dipengaruhi oleh gravitasi juga, akibat adanya gravitasi. Yang titik beratnya tidak stabil atau tidak berada pada titik beratnya. Kalau benda itu kalau gaya itu bekerja terpusat pada titik beratnya dalam keadaan timbangan diam, ya dia akan selamanya diam, lama tidak mendapatkan gaya dari luar, ya kan? Karena masing-masing butiran itu pasti di situ titik beratnya itu pasti tidak di tengah, sehingga dia mencari kesetimbangan yang baru. Ya, kok titik beratnya tidak setengah? Ya karena bentuknya mesti tidak simetris, tidak di tengah, dan seterusnya. Ya, sehingga mencari kesetimbangan baru akibat gravitasi tadi. Ya, jadi tanah yang aktif, tanah yang bergerak sendiri tanpa digerakkan, ya contohnya tanah longsor. Ya, gitu. Kalau Anda buka tutup bak truk yang isinya pasir, begitu baknya dibuka, langsung pasirnya longsor. Nah, karena tidak ada penahannya samping, ya, dia bergerak sendiri. Itu tanahnya aktif. Tapi kalau tanah pasif itu tanah yang bergerak karena digerakkan. Contohnya tanah di mana yang pasif? Tanah di mana yang tanahnya bergerak karena digerakkan itu tanah yang mana? Anda kalau masang patok kayu, ya, praktek drainase apa itu, masang patok kayu. Begitu Anda menancapkan kayu, maka tanahnya, butiran-butiran tanah itu akan bergerak ke kanan dan ke kiri, mendesak sana. Anda pasang tiang pancang yang pejal, ya, yang pancang yang pejal, bukan yang bolong, ya, yang pejal, maka tanahnya akan terdesak ke kanan dan ke kiri. Ya, bergerak ke kanan dan ke kiri, itu yang disebut dengan tanah pasif, ya, bergerak karena digerakkan, ya. Nah, kalau tanah aktif tadi bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan, dia bergerak sendiri, mendorong sendiri. Nah, ini kalau di sini dianalogikan di dinding penahan tanah seperti ini, ya. Ini ada dinding di mana ada tekanan vertikal itu karena gravitasi, kemudian ada tekanan horizontal. Nah, besarnya tekanan horizontal adalah titik-titik terhadap tekanan vertikal. Itu titik-titik adalah koefisien seberapa besarnya. Nah, itu ya, ini dinding akan bergerak ke arah menjauh menjadi A aksen dan B aksen. Ini. Nah, kalau bendanya, dindingnya ini A aksen, AB ini bergerak ke A aksen, B aksen, itu tekanan yang ada di dalam tanah sini akan mengecil atau membesar atau sama? Hah? Kalau ini ruangan ini, dindingnya ini bergerak keluar, tekanan di sini akan mengecil atau membesar atau sama?
Hah? Mengecil, Pak. Mengecil. Karena apa? Karena volumenya bertambah besar. Ya, itu oke. Prinsipnya itu dulu. Berat volume tanahnya adalah gamma ini tau atau Fowler itu rumusnya adalah C plus sigma V tangen Pi. Sigma V ini adalah gamma Z. Ya. Ini nanti akan ngerti yang dimaksud tau ini. Ya. Jadi ini ada menurut siapa ini? Renkain ya, menurut Renkain aktif ini pada dinding tadi, dindingnya halus. Dinding AB bisa bergerak menjauh dari tanah secara berangsur-angsur. Ya, tadi ya dindingnya bergerak dari A ke aksen menjauh. Maka tegangan arah horizontal mengecil atau menurun. Ya, mengecil atau menurun karena ruangannya volumenya menjadi longgar. Ya, di dalam uji triaksial ini modelnya semacam ini. Ya. Ada tegangan sigma V itu tegangan vertikal. Ya. Tegangan vertikal. Di dalam uji triaksial ada tabung. Tabung itu sigma V arahnya ke samping atau dari atas ke bawah. Vertikal tentunya tekanan dari atas ke bawah. Ya. Yang horizontal adalah ke samping. Samping itu horizontal. Ya. Di dalam uji triaksial spesimen atau contoh dari tanah dibuat semacam seperti lontong, tahu ya lontong ya, dibulat itu nanti dibungkus sama latex ya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung kaca itu, tabungnya bisa diisi air ya, sehingga air ini bisa menekan sampel dari tanah tadi. Nah, tekanan air ini bisa dimobilisasi, bisa diberikan tekanan supaya besar dan kecil dan seterusnya. Bisa juga disetel diam, ya, bisa juga dikecilkan. Artinya tekanan dari samping. Nah, sekarang kalau tekanan itu ya, tekanan atas dan tekanan samping itu sama besarnya. Tekanan atas misalkan dari atas tuh 5 kilo, dari samping kanan kiri juga 5 kilo, berarti kan nilainya sama. Adanya di titik sini. Sigma V dan sigma A itu sama. Nilainya segini. Tapi begitu kerannya dibuka, maka tekanan samping ini akan mengecil. Nah, akan menurun. Tekanan atasnya sama tadi. Tekanan atas sama misalnya 5 kilo. Dari atas dikasih beban 5 kilo. Dari samping diukur juga tekanan dari samping 5 kilo juga. Berarti antara sigma A, tekanan samping, dan sigma V adalah nilainya sama. Adalah satu titik. Di sigma A dan sigma V di sini. Ya, paham ini kira-kira? Satu titik antara sigma A dan sigma V ini. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sigma A yang tekanan samping tadi, keran airnya dibuka. Begitu keran airnya dibuka kan kempes. Maka sigma A akan mengecil nilainya angkanya sehingga bergeser ke kiri. Nah, ke kiri membentuk lingkaran ini. Lingkaran 1, lingkaran A ini masih aman. Masih aman. Terus begitu dikecilkan sampai angka tertentu di sigma A sini, maka akan terjadi runtuh tanahnya. Artinya apa? Artinya tekanan A, sigma A ini adalah besarnya tekanan horizontal supaya tanahnya tetap tidak roboh. Nilainya segini.
Jadi tekanan lateralnya nilainya segini. Kalau lebih kecil dari sini, ya roboh. Berarti ini adalah nilai tekanan horizontal. Paham? Ini. Anda buka bak truk yang isi tanah atau isi pasir, tutupnya dari belakang, ditahan 6 orang, dibuka, kuncinya dibuka, tapi belum dilepas ya, cuma diganti orang, ditahan 6 orang. Oke, diganti 6 orang, tidak lepas. Sekarang diganti 5 orang, satunya mundur. Udah, tinggal 5 orang. Tidak lepas lagi. 4 orang, satunya mundur lagi, tidak lepas lagi. 3 orang masih mampu. Begitu tinggal 2 orang, jebol. Artinya apa? 3 orang ini adalah tekanan yang menahan tutup truk tadi. Yaitu besarnya tahanan horizontal. Tahanan horizontal yang ditahan sama juga besarnya tekanan lateral yang ditimbulkan. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi sekarang sudah mengetahui besarnya tekanan vertikal, besarnya tekanan horizontal berdasarkan analogi empiris tadi. Nah, sekarang tinggal nilainya. Ya. Kalau tadi tekanan horizontal nilainya sigma A ini besarnya berapa terhadap tekanan vertikalnya? Ya. Nah, berapanya ini yang disebut dengan koefisien tadi. Sigma A sama dengan titik-titik terhadap sigma V. Kalau tadi sigma A adalah 3 orang dorongannya ya, terhadap sigma V tadi. Kalau aslinya sigma A dan sigma V itu 6 orang, kalau 3 orang ya tinggal setengahnya kan itu. Ya. Maksudnya sigma KA atau KP atau K0 ini perbandingan antara tekanan horizontal dan tekanan vertikal. Ya, kalau air tadi jelas 1 ya. Sigma A sama dengan 1 kali sigma V. Ya. Gitu. Kalau tanah ya dengan empiris seperti ini. Ya. Ini dapat 1 lingkaran. Ya, dapat 1 lingkaran. Ini disebut lingkaran Moore ya. Oke. Terus kemudian kita buat lagi spesimen atau sampel lagi. Ya, sampel lagi, dibuat lagi. Kalau tadi tekanan tadi katakan 5 kilo, kita buat lagi yang tekanannya 10 kilo. Nah, kita buat tekanan dari atas 10 kilo. Tekanan horizontalnya juga 10 kilo. Kemudian tekanan horizontal kita kempeskan pelan-pelan, airnya kerannya dibuka. Setelah kempes, ya pada kondisi tertentu, misalnya pas kondisi 7 gitu ya, langsung jebol. Artinya tekanan horizontalnya 7, tekanan vertikalnya 10, gitu ya. Berarti KA-nya adalah 7/10. Itu ya, istilahnya gitu ya, koefisiennya perbandingan antara tekanan vertikal dan horizontal. Nah, kalau hanya sampel itu hanya 1, ya kita tidak bisa langsung dibuat untuk menjudgment, menentukan, menyimpulkan bahwa tekanan itu segitu nggak bisa. Maka sampelnya dibuat minimal 3. Ya, dari 3 sampel ini yang dibuat lingkaran ini, terus ditarik garis singgung. Ya, ditarik garis singgung, maka akan membentuk sudut yang disebut sudut pi atau sudut gesek dalam. Paham? Ya, jadi sampelnya untuk membuat garis singgung ini ya tidak hanya 1 lingkaran, ini harus ada paling tidak 3 lingkaran. Ya, 1 lingkaran sini, 2 lingkaran sini, 3 lingkaran sini. Dengan memsimulasikan
tegangan tadi, tekanan vertikal dan horizontalnya tadi. Itu. Ya. Dari ketiga lingkaran ditarik garis singgung, maka akan ketemu sudut gesek dalam. Ya, gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa tekanan vertikal atau tekanan horizontal adalah titik-titik terhadap vertikal. Yaitu di sini tekanan horizontalnya adalah sigma A, tekanan vertikalnya adalah sigma V. Nah, kalau sigma V itu sudah jelas nilainya. Gamma kali Z. Yang belum tahu adalah sigma A-nya. Karena gamma Z itu gravitasi dikalikan Z-nya kedalaman atau gamma H dikalikan ketingginya udah langsung ketemu. Ya, yang sigma A yang belum ketemu, yaitu dengan mencari nilai koefisien, yaitu perbandingan antara sigma A dan sigma V. Lanjut, paham? Lanjut. Nah, di sini perbandingan sigma A dan sigma V itu kan nanti kita akan mencari ini. Nah, ini yaitu perbandingan sinus saja. Sinus pi AD CD per AD. Sin, ya, sinnya itu ini, sin pi-nya ini sudut pi, ya. Sinus pi-nya ini adalah CD, ya, per AD. Ya, ini CD per AD adalah sinus pi. Ini kita akan mencari nilai sigma A dan sigma V saja. Ya, tapi dengan lingkaran Mohr ini, ya. CD plus AD adalah sinus pi. CD dan AD. Oke. CD-nya tetap salah ini. CD dan AC sebenarnya, ya. Sinus itu kan sisi tegak dibagi sisi miring, ya. Kalau sisi ini dibagi sini kan tangen. Ini sinus. Sinus itu adalah sisi tegak dibagi sisi miring. Sisi tegak segitiganya adalah CD dan AD ini. Ya. Untuk tangen kan CD per AD. Kalau untuk sinus CD per AC. AC, ya. Oke. Nah, AC sendiri adalah AO plus OC. Ini AC, ya. AC adalah AO plus OC. CD-nya tetap AO plus OC adalah sisi miringnya. Ya. Sedangkan AO adalah C kotangen pi. AO. AO adalah C kotangen pi. Ini. OC adalah sigma V plus sigma A dibagi 2. CD adalah sigma V min sigma A dibagi 2. Ini AO dulu. AO adalah C kotangen pi. Nah, ini. AO. Ya. Ini kan yang atas ini kan kuesi C. C dibagi AO adalah tangen. Ya. Kalau C-nya berarti kotangen. Nih, C kotangen pi. Paham ini? Sehingga AO-nya adalah C kotangen pi. Tangennya adalah C dibagi AO. Kotangennya adalah AO dibagi C. Ya, ini intinya kita mencari panjang AO. Ya, AO. Kemudian OC, ya, OC ini, OC. OC sama dengan sigma V ditambah sigma A dibagi 2. Ayo coba. Sigma V ditambah sigma A dibagi 2.
ditambah atau dikurang? OC. Sigma V ditambah sigma A dibagi 2. OC. Ya, OC ini sigma A ditambah sigma V dibagi 2. Paham nggak nih kira-kira? OC itu kan R ini. OC adalah sigma A sini, pertengahan ini, ditambah sampai sini. 0 ke sigma A adalah sigma A. Ya. Ini, kalau ini kan sigma V separuhnya. Ini bingung ini kalau nggak, Anda bingung ini. Sekarang CD dulu deh yang gampang. Sek D adalah sigma V dikurang sigma A dibagi 2. Nih, CD itu kan R ini ya, sek D ini R adalah sigma V dikurang sigma A dibagi 2. Paham kalau ini ya? CD atau R adalah sigma V dikurang sigma A. Itu kan diameter ini dibagi 2 adalah CD. CD kan sama dengan sigma A ke C ini. Paham? Yang CD ini? Oi. Ini nih. Paham, Pak. Ya, CD sama dengan sigma V min sigma A dibagi 2. CD ini R-nya. Ya. Kita CD-nya tahu ya, tinggal mencari OC. Kalau AO tadi kan ini tahu, AO sudah tahu. CD tahu, tinggal OC ini. Yang bingung kan OC ini. OC itu sebenarnya kan CD ditambah sigma A ya. OC ini sebenarnya kan CD atau R ini ditambah sigma A. Ya. OC sama dengan CD ditambah sigma A. Sedangkan CD ini adalah sigma P dikurang sigma A dibagi 2. OC sama dengan CD ya ditambah sigma A. Ini Anda tambah sigma A. Ditambah sigma A berarti sigma V plus setengah sigma A. Paham? Mbak. Nah, ini dijumlahkan saja ini kan. Sigma A, OC sama dengan CD plus sigma A. CD-nya ini ditambah sigma A ini. Tambah sigma A. Berarti kan setengah sigma A ini. Ini setengah sigma A. Jadi OC sigma V plus sigma A dibagi 2. Nice. Sinusnya terutama lagi ya, CD plus ini, bagi ini, yaitu ini. CD sigma V min sigma A dibagi 2 ini. CD dibagi AO, C kotangan Pi, ya, ditambah OC yang ini, sigma V plus sigma A dibagi 2 ini. Ya, kita urut terus, sini, turun sini, kotangen sini, ya. Ini kita kalikan dengan atas itu pembilang atau penyebut. Kalau bawah apa? Pembilang atau penyebut? Kalau pecahan itu yang bawah pembilang atau penyebut? Yang bawah. Penyebut.
Hah? Nggak kenal? Hah? Penyebut. Nggak kenal istilah pembilang penyebut? Oke. Pembilang yang ini, atas, Pak. Yang atas, ya, yang atas turun ke sini. Ini tidak berubah, ya turun sini. Yang sin P dikalikan dengan yang bawah ini. Sehingga nilainya menjadi ini persamaannya. Ya. Nilai dari ini kita keluarkan sigma A-nya. Kita keluarkan sigma A-nya. Ya. Sigma A kita keluarkan. Ini. Ya ini kalau sigma A sama dengan, ini kan, kalau ini dikalikan 2 kan. Dikalikan 2, sini kalikan 2. Ini dikalikan 2 menjadi hilang. Itu. Kalau dikalikan 2 dulu, dikalikan 2 dulu kan. Kita keluarkan menjadi ini sigma A sama dengan sigma V 1 minus sin P dibagi 1 plus sin P. Ya. 2C, karena C tadi dikalikan 2, ini berarti 2C. Jadi cos P dibagi 1 plus sin P. Nah, sekarang sigma V-nya, ya, ini sigma A ini harusnya. Sigma A adalah ini sigma A ya, sigma. Sorry, ini sigma A. Sigma A sama dengan gamma Z. Oh, sorry. Ini belum utuh, baru bagian saja. Jadi ini sigma V adalah ini saja, gamma kali Z. Ini sigma V gamma kali Z. Dan 1 minus sin P dibagi 1 plus sin P itu sama dengan tangen kuadrat 45 derajat minus Pi per 2. Ini. Ya, ini. Jadi ini keterangan terpisah ya. Sigma V adalah gamma Z, dari tadi kan gamma Z sigma PP. 1 min sin P dibagi 1 plus sin P sama dengan tangen kuadrat 45 Pi minus Pi per 2. Oke. Sedangkan 1 ini, cos P dibagi 1 plus sin P ini sama dengan tangen biasa. Ya. Yang ini sama dengan tangen kuadrat 45 minus Pi per 2. Yang ini sama dengan tangen 45 derajat minus Pi per 2. Ya. Sehingga sigma A adalah sigma V atau gamma Z dikalikan 1 minus sin P dibagi 1 plus sin P dikurang 2C, ya, 2C cos P 1 plus sin P. Ini alas mouse-nya kurang oke. Paham ini kira-kira? Nanti Anda yang bingung itu dari kondisi atas ini, sigma A ini ya. Sigma A ini dikeluarkan menjadi ini masih bisa. Ini ya, sigma A ini coba diutek-utek yang atas ini dikeluarkan menjadi ini. Ya. Nanti ada PR, Anda buktikan bahwa 1 minus sin P dibagi 1 plus sin P sama dengan tangen kuadrat 45. Itu 1. Dan satunya cos P ya dibagi 1 plus sin P sama dengan tangen 45 minus Pi per 2. Ini dipikirin. Ya. Ya. Ini dikeluarkan dulu sigma A-nya, pindah ruas. Ya. Dikalikan 2. Bisa lah.
Ini matematik sederhana, masih sederhana. Yang ini mikir ini, mungkin dari atas ke sini ini yang mikir ini. Sehingga kalau ini kuadrat, ini tidak kuadrat, berarti yang tidak kuadrat ini akar, yang kuadrat ini 1 nilainya. 1 pangkat untuk KA. Jadi dari situ sigma A adalah gamma Z kali KA dikurang 2C akar KA. Ya, jadi rumus aslinya, asalnya itu dari sini, ya, dari sini. Jadi tekanan lateral itu adalah gamma Z, ini tekanan vertikal dikalikan koefisien KA, ya, dikurangi 2C akar KA. Nah, KA itu berapa? KA itu adalah nilainya tangen kuadrat 45 ini. Atau 1 sin dikurangi sin P dibagi 1 plus sin P. Ya, nanti gampang yang ini. Tangen kuadrat 45 minus Pi per 2. Ini KA. Kalau akar KA-nya, ya tangennya ini. Tidak usah dikuadratkan. Paham? Ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi nanti tugasnya iseng-iseng sambil ngopi, Anda buktikan rumusan dari ini, sinus sin P ini ke sini, sampai akhirnya ketemu tangen kuadrat sama dengan 1 plus 1 minus sin P ditambah 1 plus P. Ya, saya sudah buat ini rumus-rumusnya ya, tapi Anda biar membuktikan gitu loh. Udah. Ini sudah ada nih. Ya, sudah saya buktikan. Ini bekalnya, rumus-rumusnya dari ini sini. Nah, sekarang gambarnya ini modelnya jadi seperti ini. Tadi yang 2C tadi kan negatif. Ya, negatif maka arahnya ke kanan, dan yang positif ini ya arahnya ke kiri. Gayanya. Hingga kalau disuperposisikan modelnya semacam ini. Jadi gamma Z kali KA dikurang 2C akar KA. Ya, itu. Nah, dari lingkaran Mohr. Ya, sementara sampai di situ dulu. Nggak usah banyak-banyak. Nanti Anda paham tentang koefisien aktif, kemudian asal dari nilai ini. Ya, jadi kalau sudah paham, ya KA itu tangen kuadrat 45 derajat minus atau plus KA. Minus Pi per 2. Ini langsung otomatis. Kalau Pak KP nanti ini positif. Plus. Ya. Jadi Anda cari ini, buktikan saja ini dari tadi ini akan ketemu ini lagi. Ya, terbukti ini. 1 minus sama dengan ini. Sama dengan ini. Oke. Selesai itu. Ini yang pasifnya. Jadi tanah itu ada 3 jenis tadi ya. Ini kan TO grafiknya kan ini kan, TO sama dengan TO F ini, tarik failure atau kegagalan tarik, itu adalah nilainya terdiri dari koesi ditambah sigma V tangen Pi. Ya. Kalau sudut gesernya 0, TO F-nya nilainya berapa?
dari rumus ini. Rumus ini, kalau sudut gesernya 0, berarti grafiknya ini kan datar saja. Nilai to F-nya berapa? C. C. Artinya tanah itu tanah kohesi, di mana grafiknya datar, jadi P-nya adalah 0. Itulah tanah kohesi. Jadi rumusnya jadi to sama dengan C saja. Ya. Karena sigma V plus tangen 0 plus 0. Jadi ibaratnya gini. Kalau Anda berdiri di lantai keramik gitu ya, kemudian ada lumpurnya, basah, lumpur gitu. Anda berdiri didorong dengan 5 kg, didorong dengan 1 kg tidak bergerak, 2 kg tidak bergerak. Begitu 5 kg langsung tergelincir. Artinya lekatannya, kohesinya itu ya 5 itu nilainya. Anda berdiri di situ, didorong dengan 5 kg. Nah sekarang Anda membawa beras 10 kilo, berdiri di tempat yang sama tadi. Begitu didorong dengan 5 kilo juga, udah tergelincir. Artinya tidak ada penambahan lekatan. Artinya kalau dibuat grafiknya tetap datar. Yaitu tanah hanya mengandalkan kohesi lekatan saja. Ya. Perbandingan sigma V tadi, tekanan dari atas tadi, itu tidak pengaruh terhadap geseran ke samping. Jadi Anda membawa beras 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tetap tidak sama. Tidak pengaruh, tidak nambah. Didorong dengan gaya yang sama, Anda tetap tergelincir. Anda berdiri di keramik, misalnya yang ada tanah lempungnya yang licin tadi. Ya, makanya itu grafiknya adalah grafik C. Ya. Tapi kalau tanah pasir, ya, tanah pasir itu begitu ada tidak ada beban, ada lekatan nggak dia? Kalau tidak ada beban, tanah pasir itu ada lekatan nggak antar butiran? Tidak ada. Tidak ada, ya tidak ada. Kalau dikasih beban, maka dia akan timbul gesekan. Ya, begitu ada gesekan tadi, ditarik kayak horizontal, maka dia akan berat. Ya. Begitu juga kalau ditambah lagi beban vertikalnya, maka ditarik lagi, dia akan tambah berat juga. Makanya dia mengandalkan gesekan. Nah, antara 0 tadi yang tidak ada beban dari vertikal ditarik langsung copot tadi 0 mulainya, kemudian dikasih beban ke kanan sigma V, dia naik, dikasih beban lagi sigma V, dia naik, maka akan membentuk grafik yang dimulai dari 0. Sehingga rumusnya menjadi ini ya, tau F sama dengan C plus sigma V tangen Pi. Karena C-nya 0, maka menjadi sigma V tangen Pi saja. Tau-nya. Ya. Jadi tanah ada 3 jenis ya. Satu tadi yang kohesi saja, di mana ini sudut gesek dalamnya 0, nilainya tariknya, tau-nya itu hanya nilai C saja akibat lekatan. Yang kedua, tanah yang berbutir lepas tadi, itu dia memiliki sudut gesek dalam tadi, ya. Jadi kalau tidak ada beban yang menekan, dia akan ambyar. Ambyar artinya 0, dikasih gaya sedikit langsung ambyar gitu. Tapi kalau ada tekanan dari atas, sigma V, dia akan meningkat dan seterusnya, maka akan membentuk sudut itu yang disebut dengan sudut geser dalam atau di sini istilahnya Pi. Ya. Nah, kalau grafik yang ada di sini, ini adalah grafik campuran. Ya, selain dia memiliki
lekatan kohesi, dia memiliki juga sudut gesek dalam, sehingga tolnya itu ada nilainya, yaitu nilainya C dan tangen P. Ya, nilainya ini. Paham ya? Nah, uji itu dilakukan seperti ini ya, ini di triaksial. Triaksial itu uji dari samping, kalau enggak juga direct shear, uji geser langsung. Jadi kalau geser langsung kan beban dari atas dikasih beban, kemudian ditarik ke samping, nanti jebolnya berapa, sebelumnya kan tanpa beban dulu. Tanpa beban dulu, mesti ada lekatan kalau lempung. Kalau pasir, tanpa tekanan dari atas ditarik ya langsung ombrol. Ya. Begitu ada beban, ya dia akan meningkat hambatan tariknya. Ya, gitu. Jadi ada 3 jenis kelompok tanah seperti tadi yang saya sampaikan. Itu kalau dibuat grafiknya dengan lingkaran Mohr itu maksudnya seperti ini. Paham kira-kira? Paham ya? Paham. Contoh. Ya, Pak. Oke. Jadi dicatat ini tugas isengnya. Tangen kuadrat 45 derajat ini sama dengan ini 1 minus sin Pi, 1 plus ini sama dengan ini. Buktikan ini. Yang ini juga. Ini ya kembali lagi matematiknya nggak tahu namanya apa? Goniometri ya? Goniometri atau apa? Goniometri kalau di SMA itu. Masih dapat di kampus atau di SMA? Di SMA, Pak. Ya udah dibuka lagi atau SMA ya, rumus-rumusnya. Ya rumus-rumusnya ini, tapi saya jelaskan kalau Anda tidak baca, ingat lagi nanti sulit. Saya juga tidak ahlinya matematik secara ini ya. Cuma ini sudah tak cari-cari, tak jelaskan, hasilnya menjadi seperti ini. Telaten aja. Jadi sampean kalian ya usaha sendiri untuk berusaha untuk tahu ya. Ini yang rumus pokoknya ini. Di sini nanti akan ketemu ya, kalau Anda bisa membuktikan itu tuh nanti akan ingat terus ya bahwa KA itu berapa, nggak usah buka buku KA nilainya berapa, ini berapa, itu langsung tinggal masukin sudut Pi-nya berapa, itu udah langsung tahu ya. Ya ditulis saja ini. Ini tangen ini jadi ini jadi. Nanti materinya ya bukan nanti ya, kapan-kapan akan saya berikan. Ini masih perbaikan, ketikanya itu mau hancur berantakan gak karu-karuan ini, jadi kacau. Jadi masih tak perbaiki dulu supaya enak dipakainya ya, bisa paham. Berantakan nggak enak. Ya kalau di gambar yang ini ya, yang ini di sini adalah 0 ya. Di sini adalah 0 karena superposisi tadi 0. Kedalaman Z0 itu ya nilainya ini 2C per gamma ya, akar KA ini. Ini akar KA ya. Tangen 45 plus ini akar KA. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri sampai di sini. Ini di tempat Anda di screenshot aja ini.
sampai ini. Nah. Ya, karena di buku-buku itu ya langsung hasil akhir aja. Sigma A sama sigma P tangen kuadrat 45 sama tangan udah gitu aja. Bikin itu enggak terlalu di bahkan mungkin ya sekilas gitu ya ditanya kadang langsung lupa. Sudah ya? Oke, saya tutup materinya. Ya. Ya, tadi lupa belum berdoa kan tadi ya. Ya, ini yang RPL kebanyakan dari mana? PNJ atau dari yang lain? Rata-rata dari PNJ, Pak, tapi ada yang dari luar PNJ juga. Iya, enggak apa-apa. Berapa orang yang dari luar PNJ? Ada satu, Pak, yang dari luar sendiri, Pak. Ya sudah. Saya pernah ngajar di kelas ini belum ya? Belum, Pak. Prakteknya dulu juga nggak ngajar di sini ya? Enggak, Pak. Oh ya udah. Ya mudah-mudahan nggak bosan ketemu saya ya. Oke. Ya wes, ya nyantai aja, yang penting serius nyantai nggak apa-apa usah. Ya, gampang kok ya. Pondasi dulu yang ngajar siapa? Pak Agung, Pak. Agung. Kalau mekanika tanahnya? Pas. Oh, ya. Oke. Baik, untuk siang ini, pertemuan ini saya kira saya akhiri sampai di sini dulu ya. Tapi isi absennya silahkan diisi absennya, udah normal atau belum saya nggak tahu ini absennya. Gitu. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Ya, mohon izin untuk live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama.